Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing dan berbagi tips langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Beberapa minggu yang lalu BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru saja merilis tagline terbaru mereka yaitu 3M, di mana sebelumnya 3M ini digunakan sebagai tagline untuk sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terkait langkah-langkah mudah apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Di mana kalau 3M yang dulu pada saat awal pandemi, yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Di mana 3M tersebut seiring dengan perjalanannya waktu direvisi oleh BNPB agar dapat mensosialisasikan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 3M, M yang pertama adalah iman, di mana pemerintah meminta agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Kalau di kota kita sendiri, Kota Medan, Gubernur telah mengeluarkan Pergub nomor 34 tahun 2020 di bulan Agustus kemarin, di mana di dalam Pergub tersebut dijelaskan ketentuan-ketentuan apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat menjalankan ibadah kita. Makanya sekarang puji Tuhan kita sudah dapat menjalankan ibadah kita lagi. Adapun ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Pergub tersebut, yang pertama adalah usia yang dapat beribadah adalah usia 12 sampai 60 tahun, dan yang kedua adalah menjaga jarak. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu lihat pada saat kita beribadah bangku yang kita gunakan itu berjarak. Lalu yang ketiga adalah ventilasi yang baik, di mana di dalam pedoman COVID sendiri dituangkan bahwa ventilasi yang baik adalah jika kita pada saat berkumpul ada aliran udara yang bertukar. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak usah bingung pada saat kita beribadah kenapa ada kipas angin yang posisinya di belakang kita, lalu jendela dibiarkan terbuka. Karena itu hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar ventilasi pada saat kita beribadah itu baik sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dikurangi. M yang pertama adalah iman, M yang kedua adalah aman, di mana aman sendiri terbagi dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah menggunakan masker. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin dengar-dengar berita kalau beberapa minggu yang lalu bahwa pemerintah menjelaskan bahwa masker scuba itu tidak dianjurkan lagi untuk kita gunakan. Kenapa? Karena masker scuba ataupun masker satu lapis yang misalnya kita pakai pada saat kita naik motor seperti buff, itu tidak dianjurkan lagi karena pada saat kita berbicara atau kita bersin, otomatis kita mengeluarkan droplet. Di mana droplet yang ukurannya tadinya besar, pada saat kita menggunakan masker scuba atau masker buff, partikelnya akan berubah menjadi kecil, di mana menurut penelitian WHO, partikel yang lebih kecil dapat bertahan lebih lama di udara, sehingga kita tidak dianjurkan untuk menggunakan masker scuba ataupun masker buff. Jadi masker yang dianjurkan oleh pemerintah adalah masker 2-3 lapis. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah masker kain masih bisa kita gunakan sekarang? Tentu masih bisa Bapak Ibu, tapi masker yang 2-3 lapis. Dengan beberapa ketentuan, yang pertama adalah pastikan bahwa masker yang kita gunakan maksimal digunakan 4 jam dalam satu hari. Lalu setelah kita gunakan, jangan lupa untuk langsung dicuci dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, dijemur terkena matahari. Yang keempat, disetrika agar kita memastikan bahwa virus atau kuman yang ada di dalam masker tersebut sudah mati. Menggunakan masker, lalu langkah berikutnya adalah menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Penting sekali Bapak Ibu agar kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oleh sebab itu, Gembala Sidang kita menghimbau agar setelah ibadah, kita memastikan bahwa kita langsung pulang ke rumah tanpa harus berkerumun dan bercengkrama dengan jemaat lain. Lalu yang berikutnya, yang paling terakhir adalah mencuci tangan. Dimana menurut saya mencuci tangan merupakan langkah yang paling mudah dan paling murah yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Sebenarnya menurut saya mencuci tangan bukan aja hanya menghindari kita dari virus COVID-19, tapi juga penyakit-penyakit yang lain seperti hemophilus influenza, cacingan, ataupun hepatitis A. Nah, mencuci tangan sendiri ada dua bagian. Yang pertama menggunakan hand sanitizer, lalu yang kedua menggunakan air mengalir dan sabun. Di mana pemerintah sendiri menganjurkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, waktu yang diperlukan adalah 40-60 detik, di mana langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dapat Bapak Ibu googling sendiri di internet. Lalu M yang pertama iman, yang kedua aman, yang ketiga adalah imun. Nah, imun sendiri juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Nah, untuk berolahraga secara teratur sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan bahwa apakah kalau kita berolahraga itu harusnya pakai masker apa tidak. Nah, sampai sekarang juga belum ada penelitian yang memastikan apakah berolahraga itu boleh menggunakan masker atau tidak. Tapi kalau
kalau saya secara pribadi, saya tidak berolahraga menggunakan masker. Kenapa? Pada saat kita menggunakan masker otomatis detak jantung kita akan 2-3 kali meningkat lebih tinggi ketimbang pada saat kita berolahraga tanpa masker. Oleh sebab itu, apalagi untuk orang tua usia lanjut, saya sangat tidak menganjurkan berolahraga menggunakan masker. Jika misalnya ada yang bertanya, tapi jika tetap ingin berolahraga itu bagaimana? Pastikan bahwa pada saat kita berolahraga, kita menjauhi kerumunan dan tidak dalam satu kelompok yang berdekatan. Jadi pastikan kalau misalnya kita berolahraga itu kita mungkin berjauhan dari orang-orang. Berolahraga secara teratur, lalu berikutnya adalah istirahat secara cukup. Nah, istirahat cukup yang dianjurkan adalah tidur 7-8 jam. Lalu yang terakhir, makan makanan yang bergizi dan sehat. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari sudah tahu makan makanan bergizi apa saja sih yang baiknya kita konsumsi. Yang pasti 4 sehat 5 sempurna. Pastikan bahwa kita makan makanan yang cukup, tidak berlebihan, yang sesuai dengan kebutuhan badan kita sendiri. Tetap kuat dan tetap semangat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.